Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para romo, para suster, bruder, frater, kita berjumpa lagi di dalam program Imam Mengajar. Kali ini bersama saya Romo Stefanus Istotora Harjo PR dari Paroki Banyu Temumpang. Tema yang kita pelajari pada hari ini adalah perayaan sakramen pengakuan atau sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Kita akan belajar bersama-sama dari Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 1480 hingga 1484. Ada 5 nomor, 5 poin yang berisi pertama tentang liturgi perayaannya. Kemudian yang kedua adalah rumusan dari absolusi. Yang ketiga adalah liturgi perayaan sakramen tobat secara bersama-sama. Kemudian yang keempat yakni perayaan sakramen tobat dengan absolusi umum, bukan pribadi. Dan yang terakhir adalah tentang perayaan tobat pribadi itu menjadi pilihan yang utama. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. KGK 1480 itu mengatur atau menyampaikan tentang liturgi perayaan sakramen tobat yang kurang lebih terdiri dari salam dan berkat dari imam. Kemudian ada pembacaan sabda Allah untuk membangkitkan penyesalan dan ajakan untuk menyesal, dan kemudian peniten atau umat yang mengaku dosa akan menyampaikan pengakuan dosanya secara pribadi. Kemudian penyampaian penitensi dari imam atau silih dari penyesalan apa yang harus dilakukan, dan dilanjutkan dengan absolusi atau pengampunan dan ditutup dengan berkat. Itu adalah liturgi yang lengkap. Biasanya di dalam prakteknya, di dalam ruang pengakuan, memang imam tidak membacakan lagi sabda Allah, tetapi imam mengantarnya sebagai sebuah pengantar agar umat yang mengaku dosa atau peniten itu tergerak untuk menyampaikan rasa penyesalannya untuk bertobat. Kemudian yang kedua tentang rumus absolusi. Ada rumus yang amat panjang, tetapi yang dipilih biasanya sekarang adalah rumus absolusi yang pendek. Kurang lebih seperti ini. Imam itu adalah boleh dikatakan sebagai yang mewakili gereja dan juga mewakili Tuhan. Karena orang yang berdosa itu dia juga melukai gereja, tetapi dia juga melukai relasinya dengan Tuhan. Maka absolusinya biasanya dirumuskan secara pendek. Atas nama Tuhan dan Gereja Kudus, aku melepaskan semua dosa-dosamu dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah biasanya absolusi yang kita sampaikan. Karena memang imam diberikan kuasa untuk memberikan pengampunan kepada peniten atau kepada yang mengaku dosa. Yang ketiga, KHK 1482 menyampaikan bahwa liturgi perayaan sakramen tobat juga bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Dan ini sebetulnya yang menunjukkan gereja sebagai sebuah persekutuan di dalam kebersamaan. Dalam upacara itu persiapannya dilakukan bersama-sama dan ditutup bersama-sama juga. Apa persiapannya? Tentu adalah ada salam pembuka, ajakan untuk menyesal, pemeriksaan batin, kemudian juga dilanjutkan dengan sabda Allah. Nah, nanti ditutup juga dengan ucapan syukur bersama-sama dengan doa Bapa kami dan juga dengan syukur atas semua perayaan itu. Nah, di tengah-tengahnya itu dikatakan di dalam KGK 18
1482 dikatakan diberikan kesempatan secara pribadi peniten menyampaikan pengakuannya secara khusus di hadapan imam. Jadi kurang lebih intinya bahwa semua yang hadir itu dari awal sampai akhir tetap bersama-sama, dan di tengah-tengahnya itu ada kesempatan untuk menyampaikan secara pribadi pengakuannya di ruang pengakuan. Ini yang menunjukkan ciri gereja sebagai kebersamaan. Memang secara teknis tidak mungkin itu akan dilakukan jika jumlah yang mengaku dosa itu mungkin lebih dari 100 atau dalam jumlah yang banyak. Tentu umat akan lama untuk menunggu sehingga sampai pengakuan pribadi itu selesai. Nah, KGK 1483 itu membahas tentang perayaan sakramen tobat dengan absolusi umum. Jadi tidak ada pengakuan dosa pribadi. Dalam praktiknya ini boleh dilakukan di dalam keadaan darurat. Jadi memang keadaan extraordinary. Apa yang menjadikan keadaan darurat itu? Antara lain misalnya ada bahaya maut yang mengancam secara langsung. Yang kedua juga karena terlebih itu tidak tercukupinya imam untuk mendengarkan pengakuan dosa perorangan. Ini biasa terjadi di daerah luar Jawa, seperti yang pernah saya alami juga di Papua, karena tidak tersedianya secara cukup imam sehingga tidak bisa mendengarkan satu persatu, maka diadakan yang namanya absolusi umum. Itu artinya ibadah dilaksanakan bersama-sama di dalam gereja, kemudian ada doa-doa pemeriksaan batin, ada homili, ada ajakan untuk mengaku dosa, dan ada kesempatan untuk hening mengakuan dosa pribadinya kepada Tuhan, dan di akhir itu kemudian ditutup dengan absolusi umum. Tetapi sekarang itu sudah jarang terjadi karena sudah tercukupinya imam yang menjadi pelayan-pelayan juga di pedalaman atau di luar di Jawa ini sudah mencukupi. Nah, yang terakhir dari KGK 1484 yakni pengakuan tobat pribadi perorangan itu yang paling ideal dan itu harus diutamakan. Jadi sakramen tobat itu adalah sakramen pengakuan pribadi bahwa kita bisa menyampaikan dosa-dosa kita kepada Tuhan di hadapan imam sebagai saksi atau sebagai pelayan sakramen yang memang ia tadi saya katakan mewakili gereja dan juga mewakili Tuhan. Inilah penjelasan tentang perayaan sakramen pengakuan yang ada di dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 1484. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menerima sakramen tobat untuk persiapan Natal kita? Mari kita gunakan itu agar kita nanti layak untuk merayakan Natal Tuhan. Sampai jumpa di dalam program selanjutnya, Imam Mengajar Berkah Dalam.